Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin tanggal 25 Mei tahun 2015, pukul 9:45 akan dilaksanakan sidang prakrin dengan nama peserta Nur Anissa Afifah. Adapun tim dewan penguji hari ini, yang pertama Ibu Hajah Rabiatul Adawiyah MPD dan Ibu Citra Rahmawati Maimunah SPD SSI. Kepada peserta sidang pagi ini diberikan kesempatan waktu presentasi selama 15 menit dan laporan oleh tim dewan penguji plus tanya jawab selama 30 menit. Kepada saudara Nur Anissa Afifah di lab standing sendiri, dan di sana kita diarahkan jika ada kesalahan jaringan, PC yang bermasalah, kita diarahkan untuk membenarkan dan memeriksanya setiap hari. Jadi setiap ada jaringan yang disconnect atau komputer yang bermasalah, kami diperintahkan untuk membenarkan jaringan tersebut. Apakah yang sudah diberikan di YASMA, di SMK Informatika YASMA ini berguna ketika kamu melakukan KL di sana? Sangat berguna. Karena ketika kita ditugaskan untuk instalasi PC, instalasi software ataupun OS, karena di SMK Informatika YASMA telah diajarkan, jadi kita praktekkan di sana. Jadi pekerjaan yang dikasih dari pihak STEMIC sendiri bisa kita kerjakan dengan baik. Yang sudah berikan sebelumnya, apa saja yang kamu dapatkan di sana? Tentang informasi tentang dunia kampus, dunia kerja, dan informasi tentang pendidikan yang lebih dari yang SMK Informatika YASMA berikan, seperti instalasi software dan menjalankan software yang belum ada di SMK Informatika YASMA. Kita diajarkan dan kita diberitahu tentang hal-hal tersebut. Mendapatkan effort lebih dari kamu atau tidak? Kalau kami sudah lulus dari SMK Informatika YASMA, kita diminta untuk kembali belajar di STEMIC sendiri dan dapat membantu divisi sana. Oke, Ibunya yuk ya, santai ya, bebas aja. Pertanyaannya, kira-kira selama 3 bulan ya, 3 bulan di sana, pasti dong yang namanya Anissa tahu tentang kelebihan dan kekurangan yang ada di STEMIC sana. Ini menurut versi Anissa ya. Menurut versi Anissa ketika berada di STEMIC, kelebihan dan kekurangan yang ada di sana seperti apa? Kelebihannya pertama yaitu mereka mempunyai lab yang memadai, namun dari spesifikasi sendiri itu masih jauh dari SMK Informatika YASMA. Terus kalau misalkan jaringan di sana ada WAN, namun tidak dipergunakan dengan baik. Dan di sana karyawannya itu lengkap hanya ada hari Sabtu dan Minggu, karena di sana kampus karyawan, sehingga setiap kita PKL dari Senin sampai Jumat, mereka tidak semuanya ada, hanya ada pembimbing kami dan hanya ada staf-staf yang mengurus keuangan. Di sana ya sudah bisa digambarkan lah. Kemudian ketika masa-masa kalian hari Sabtu itu kan pasti ada pembimbingan untuk penyusunan laporan ya di sekolah oleh Pak Asro. Coba ceritakan proses pembuatan laporan sampai jadi seperti ini seperti apa? Karena mungkin setingkat SMK beda dengan kalian nanti setelah di kampus ya. Proses penyusunan dari mulai buat cover sampai pendahuluan dan lain-lain itu seperti apa? Ada mengompakkan nggak dalam satu tim yang praktek di sana atau didominasi oleh Anissa sendiri ketika membuat laporan ini? Gitu. Sabtu kan kita ke sekolah dibimbing oleh Pak Asro, kita juga dikasih subkopinya, jadi kita pelajari dari subkopi tersebut dan sisanya kita coba cari searching di Google. Setelah kita selesai
untuk kelompok kami sendiri kita bagi-bagi tugas. Saya bertugas untuk merevisi dan mengetik ulang yang sudah direvisi oleh Misani sendiri. Terus ada yang menyiapkan PowerPoint, ada yang menyiapkan tanda tangan untuk STEMIC sendiri, dan kami berempat menyusun laporan tersebut bersama-sama di sekolah. Kopi oleh Pak Asro dan diajarkan bagaimana teknik untuk mengedit di Word sendiri, dan dibimbing oleh guru-guru produktif dan guru-guru lain yang ada di SMK Informatika Yasma. Selama kalian berada di tempat ini, kaitannya dengan guru pembimbing, informasi dan juga bimbingan apa yang didapatkan sehingga kalian bisa mengaktualisasikan proses praktik. Karena pembimbing lebih banyak bertanya ke guru produktif untuk menyusun laporan, karena di laporan itu sendiri ada beberapa materi tentang TKJ, dan karena Pak Hamzah saya jarang ketemu, jadi saya lebih banyak bertanya kepada Misani. Apa yang bisa kita sampaikan untuk perbaikan SMK Informatika Yasma ketika Lisa ya berada selama 3 bulan ketika praktik ini, masukan-masukan yang positif untuk pengembangan ya dan juga kualitas Yasma. Hanya mungkin dari segi jaringan dan dari segi software dan hardware yang ada di SMK Informatika Yasma lebih ditingkatkan lagi, karena di lab sendiri ada beberapa komputer yang tidak bisa dijalankan, dan banyak komputer-komputer yang masih bisa digunakan tapi tidak diperbaiki dengan benar. Satu aja. Maksudnya aku tanya, kira-kira menurut kamu, apakah pelayanan SMK Informatika Yasma sudah tepat atau belum pada saat kalian proses prakrek? Misalnya dengan guru pembimbingnya, dengan ketua prakreknya, apakah sudah tepat atau belum? Kalau belum, di bagian apa? Seperti itu. Sendiri sih, karena dari semua kelompok itu jarang yang didatangi sama pembimbing. Maksud saya tidak pernah didatangi pembimbing saya sendiri di STEMIC. Dan ketika awal saya pertama PKL, saya menyerahkan proposal itu hanya 2 bulan. Ternyata saya di sana disuruh 3 bulan. Tapi saya minta tolong kepada Pak Eka, karena Pak Eka sendiri yang memasukkan saya ke STEMIC. Jadi Pak Eka yang mengonfirmasi ke STEMIC bahwa saya akan menjadi 3 bulan di sana. Praktek sendiri sangat baik karena setiap hari Sabtu kita diajarkan bagaimana cara menyusun laporan dan apa saja yang kita dapat di tempat praktek. Kami diajarkan dengan baik. Sampai di sini presentasi tentang praktek saya. Dan untuk selanjutnya adalah pagi hari ini adalah bahwa prakrim sangat baik untuk siswa SMK, karena siswa SMK menjadi tahu bagaimana tentang dunia industri dan bagaimana tentang jam kerja di luar sana, sehingga siswa SMK tidak hanya tahu datang pagi pulang sore, dan siswa SMK juga dapat mengetahui apa-apa saja yang terjadi di luar ketika sedang lagi belajar. Dan untuk mengakhiri pada pagi hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.